Halo Sobat Pajak, kenalin nama aku Frusina Bella Najwa dengan NIM 258 dari program studi akuntansi perpajakan dari kelas F. Nah, pasti teman-teman ini pernah dengar istilah rekonsiliasi fiskal kan? Nah, singkatnya rekonsiliasi fiskal ini merupakan penyesuaian laba karena adanya perbedaan aturan antara akuntansi komersial dan aturan pajak atau UU PPH. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inti materinya, yaitu ada dua, yaitu merupakan koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, untuk koreksi positif ini terjadi karena adanya biaya dilarang oleh pajak. Efeknya bikin biaya atau laba fiskal itu naik, sedangkan jika koreksi negatif terjadi kalau ada pendapatan yang pajaknya sudah final, dan efeknya ini bikin laba fiskal bisa bikin turun. Nah, untuk penerapannya dalam kasus PT Gria Idaman Permai ini, yang pertama di bagian atas yaitu adanya pendapatan dari usaha perumahan dan pemborongan. Nah, kita beri koreksi negatif dan HPP-nya ini diberi koreksi positif. Alasannya sendiri karena dua usaha ini pajaknya sudah final, jadi harus dikeluarkan dari hitungan, dan sisanya yaitu pendapatan yang diakui fiskal murni hanya dari usaha besi beton saja. Nah, selanjutnya untuk ke bagian biaya usaha, sesuai tadi materi yang awal, kita lakukan koreksi positif karena untuk membuang biaya yang dilarang pasal 9 UU PPH, yaitu ada biaya natura dan sumbangan dikoreksi positif sebesar 100%. Sedangkan porsi biaya operasional seperti gaji, asuransi yang terpakai untuk usaha final tadi juga ikut kita buang, dan hasilnya total biaya usaha menurut pajak menyusut jadi 579 jutaan. Nah, selanjutnya untuk tabel yang bawah saya akan berikan ke rekan saya yaitu Evan. Ya, perkenalkan nama saya Evan Salatria Porung dengan NIM akhir 252. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan, di mana di dalam harga pokok penjualan ini ada biaya gaji dan upah, ada biaya natura, biaya asuransi, ada biaya telepon, ada biaya sumbangan, ada biaya iklan dan promosi, ada biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor, ada biaya bahan bakar, ada biaya perjalanan dinas, ada biaya listrik, ada biaya kerugian piutang, ada biaya percetakan, ada biaya penyusutan, ada biaya pajak bumi dan bangunan. Dan dari semua total biaya usaha tersebut adalah 2.772.853 perak. Dengan pajak yang didapatkan adalah 579.992.459 perak. Kemudian laba bersih dari usaha tersebut adalah 18.440.677 perak, dengan dapat pajak sebesar 9.159.057.544. Kemudian ada pendapatan dan biaya dari luar usaha, itu ada termasuk pendapatan sewa, pendapatan bunga, penghasilan dari Hong Kong, penghasilan dari Arab Saudi, rugi dari Meksiko, dan juga ada total biaya usaha dari luar. Untuk pendapatan sewa yang didapat adalah 100 juta, untuk pendapatan bunga yang didapatkan adalah 480 juta, untuk penghasilan dari Hong Kong yang didapat adalah 700 juta, untuk penghasilan dari Arab Saudi adalah 1.200.000.000 juta, kemudian untuk rugi dari Meksiko mereka mengalami kerugian sebesar 800 juta, dan total pendapatan biaya dari luar usaha adalah 1.680.000.000 juta, dengan mendapatkan pajak sebesar 2 miliar. Kemudian total laba sebelum pajak adalah 20.040.140.677 perak, dengan pajak sebesar 11.105.057.544 perak, yang kemudian
memiliki LKP pembulatan sebesar 11 miliar 105 juta 57 ribu. Kemudian PPH PPH tahun 2024 yaitu 22% dikali 11 miliar 105 juta 57 ribu menjadi 2 miliar 443 juta 112 ribu 540. Hai semuanya, perkenalkan saya Susan Marlem. Saya dari NIM Akrab 266. Saya akan menjelaskan jurnal pembayaran PBB, PPH, pasal 25 dan PPH terutang pada akhir tahun 2024. Nah, yang pertama itu ada jurnal beban PBB dan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 688.000. Akun biaya PBB itu ditaruh di debit karena beban perusahaan bertambah, sedangkan kas di kredit karena terjadi pengeluaran uang perusahaan. Nah, dapat angka 688.000 itu perhitungan dari instruksi 5 buku 3 sebelum halaman 47. Soalnya ada di buku 1 halaman 21. Nah, yang selanjutnya itu ada jurnal pembayaran PPH pasal 25. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan dari bulan Februari sampai bulan Desember 2024. PPH pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara cicilan bulanan oleh perusahaan. Nah, angka 20 juta bulan Februari sampai April dan angka 25 juta pada bulan Mei sampai Desember berasal dari data soal. Ini ada pada buku 1 halaman 21 nomor 8 dan angkanya didapat dari buku 3 halaman 48. Kenapa uang muka PPH itu didebit? Karena pembayaran PPH pasal 25 masih berupa cicilan atau pembayaran di muka, jadi belum menjadi beban akhir. Sedangkan kas dikredit karena perusahaan mengeluarkan uang. Nah, yang ketiga itu ada utang PPH pasal 25 atau kas. Itu bukan lagi mencatat uang muka, tapi mencatat pembayaran utang pajak yang sudah jatuh tempo. Jurnal tanggal 1 bulan 10 2025 ini mencatat pembayaran utang PPH pasal 25 sebesar 25 juta yang angkanya didapat dari buku 3 halaman 48. Nah, utang PPH ini berada di debit karena kewajiban perusahaan berkurang, sedangkan kas dikredit karena terjadi pengeluaran uang. Terima kasih. Next, untuk 31 Desember 2024 itu ada pajak penghasilan di debit 2M sekian. Itu dari hasil dari kertas kerja. Lalu yang uang muka PPH itu ada di halaman 47 poin P, dan uang muka PPH 23 ada di halaman 47 poin P juga. PPH 24 ada di halaman 47 poin P. PPH 25 ada di halaman 47 poin P, dan utang PPH 29 itu ditotalin semua sehingga menghasilkan 1,6M sekian.